dia gereja kan gitu. Tapi semalam tuh saya ajak dia gereja, bangun kita mau gereja gitu kan. Ini sudah penghujung akhir tahun, hari ini terakhir gereja gitu saya bilang kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, tiap hari, ngapain tiap hari Minggu gereja? Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan mama saya, katanya gitu kan. Lalu dalam hati saya pikirin terus karena itu saya udah pernah cerita ya sama Kak Polina. Saya adalah menantu yang ditolak, teman-teman. Ya, saya adalah menantu yang ditolak. Aduh, jangan nangis lagi. Dulu itu suami saya punya pacar itu hampir 10 tahun mereka pacaran. Gitu. Tapi entahlah itu pribadi mereka, itu masalah mereka ya. Gitu. Akhirnya suami datangi saya ke Batam. Dari situ awalnya kalau saya tahu saya mertua tidak menerima saya, tapi saya memaksakan diri gitu. Nah, suami datang ke Batam itu tahun 2017, bulan 12. Nah, saya menikah dengan suami itu tahun 2019 sampai detik ini hari gitu. Nah, saya ketahuan hamil itu bulan 10, ya kan, bulan 10 saya ketahuan hamil. Saya bilang sama suami, kasih tahu sama orang Inang kalau kita udah punya anak gitu. Nah, berjalannya waktu, dari situlah munculnya semuanya diapai gitu kan. Nah, setelah pendek ceritanya, lahir anak saya pertama, tidak mau berbicara dengan saya, tapi berbicara dengan anak-anak saya. Maksudnya, bicara dengan suami saya, nunjuk-nunjuk sama anak, tapi suami bicara sama saya tidak. Itu kan. Nah, setelah itu, dari situ, saya bilang sifat suami yang gak pernah saya ketahui itu muncul, suka judi, suka habis-habisin duit yang gak perlu, gitu kan. Nah, setelah itu, singkat ceritanya kami pulang, itu tahun 2021. Di situ baru kejadian saya tahu kalau kalau orang mertua saya itu dukun. Kalau orang Batak itu bilang paru batu-batu. Nah, gitu. Lalu mohon maaf ya, saya bukan orang yang datang dari keluarga yang benar-benar kudus, artinya bukan benar-benar yang eh, sangat ibaratnya kalau orang Batak bilang bibelon, enggak. Cuman orang tua saya mengajarkan kalau dari orang tua itu dari kakek nenek semua sampai kepada kami itu segala perkumpulan yang ada di gereja itu wajib harus diikuti. Itu kan, wajib diikuti. Nah, dari situ lalu saya bilang sama mertua gini, karena kan ada kamar tuh khusus, ya kan, nggak boleh ditempati. Kalau orang lain nggak boleh nempatin itu kan. Nah, tapi kalau orang yang dapat dipanggil ke situ, kalau bahasa bahasa mereka ngomongnya itu apa ya? Eh, bukan persoduk bolon, tapi adalah bahasanya untuk saya khusus gitu. Jadi dipanggil ke situ sekali masih saya iakan. Itu posisi saya dulu hamil anak kedua itu berumur 8 bulan. Kami pulang posisi itu saya hamil 7 bulan. Nah, saya bilang sekali masih saya iakan. Si Minik, nih alat nih si Minikmu, katanya tahu Kak Yul, nih alat nih si Minikmu. Ah, itu. Jadi datang sekali saya iakan, ya kan? Itu waktu itu masih bertanya tentang jodoh hahadoli saya ke situ. Nah, lalu setelah itu 2 kali besoknya itu bertanya tentang pekerjaan daripada edak saya, tapi dari mertua yang Marpariban. Sekali 2 kali masih saya iakan. Lalu yang ketiga, saya belum ikut di situ, udah berat hati saya ini 3 kali mau ngapain sih, ngikut-ngikut gini kan. Nah, akhirnya 3 kali mertua ambil ada itu kayak telur ayam yang putih, napuran, daun sirih, sama jeruk purut. Diambil itu, nah setelah itu diletakkan di depan, saya dipanggil. Saya bilang, saya disuruh waktu itu ngambil air putih. Nah, kamu ambil air putih, saya ambil air putih, tapi sebelum saya masuk ke kamar, saya doakan. Untuk apapun air ini, Tuhan Engkau yang memberkati air ini. Nah, setelah itu, saya masuk ke kamar itu, tapi dalam diri saya itu udah emosi yang bergejolak, bagaimana supaya saya menolak hal ini. Saya nggak pernah, orang tua saya juga nggak pernah yang namanya pergi-pergi kayak beginian gitu kan. Nah, setelah itu, masuk ke kamar, lalu tahu kan kalau orang dukun dililitkan dulu apanya semuanya baru dia kayak bertapa, lalu dia minta air itu kepada saya, lalu dia doakan dengan cara yang mereka gitu.
Di situ saya udah mulai panas, udah emosi, karena emosi udah nggak bisa terbentak lagi, saya orangnya galak gitu kan. Udah nggak emosi, udah nggak bisa lagi saya apa, tapi saya berusaha untuk bagaimana supaya saya diam gitu. Nah, akhirnya suami di situ bilang bukan apa sih orang yang ada di dalam ini kalau betul ya, ada opung katanya. Opung itu karena di singkat ceritanya teman-teman, mertua saya ini sampai sakit, pernah sampai dia katanya gila itu karena menerima arwah-arwah ini. Jadi setelah dia terima arwah ini baru dia sehat. Tapi setelah saya dengarkan kabar itu setelah saya jadi bukan karena arwah itu dia gila, tetapi karena hartanya habis semua dijudikan sama mertua saya laki-laki. Tapi terlepas dari situ, saya bilang saya tidak mau mengapi karena itu masalah mereka, bukan masalah saya. Saya tetap datang menantu yang datang ke sini, walaupun saya adalah menantu yang tertolak, itu kan. Akhirnya setelah itu mertua bilang mertua lah aku bilangnya, dia ngomong kayak gini sama suami saya, kamu tidak disayangi oleh ibumu sangat luar biasa. Bapakmu atau ayahmu yang lebih sayang dengan kamu yang luar biasa, tapi kalau mamahmu tidak. Mamamu menyayangi abangmu itu sangat luar biasa. Beda dengan kamu. Tapi orang tuamu yang laki-laki juga ayahmu juga seperti itu. Jadi mereka seperti arah terbalik, teman-teman. Mertua perempuan lebih menyayangi hahadoli, ayah mertua lebih menyayangi bapaknya anak-anak atau suamiku. Tapi tidak berbanding terbaliklah seperti itu. Tidak ada yang namanya seimbang. Itulah kata arwahnya. Kata mertua saya perempuan. Lalu di situ dia minta air itu, dia doakan, dia suruh saya minum, tapi saya bilang saya bisa nggak mendoakan air ini. Lalu saya doakan. Saya doakan air ini, kata dia harus berbicara langsung, jangan di dalam hati. Lalu saya doakan, Tuhan saya tidak bermaksud untuk tujuan apapun, tapi saya hanya disuruh. Saya minum air itu, lalu dia suruh saya berikan dengan suami. Suami juga berdoa seperti itu, dengan doa yang sama apa yang saya ucapkan. Akhirnya itu diminum air ini, lalu dari situ mereka bilang nanti setelah di situ posisinya anak saya udah lahir. Setelah nanti kalian siap acara ini, nanti kalian akan diberangkatkan ke ladang Manjai. Disitulah kami di Pajai, dikasihlah saya piring 1, sendok 1, gelas 1, baskom 1, untuk peralatan rumah tangga itu 1. Lalu kami diberangkatkan ke ladang. Tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada apa-apa, hanya rumah. Itu pun bukan rumah, tapi seperti apalah kalau dibilang di kebun ya, kayak sopo-sopo. Apa sih bahasa Indonesianya sopo-sopo? Kayak rumah-rumah gubuk. Rumah-rumah gubuk. Jadi waktu itu kami masih memakai lampu yang dicas-cas itu. Jadi jam 9 nanti saya nyalakan, itu jam 4 udah mati. Jadi saya bangun itu jam 6. Saya kerja dulu baru saya masak. Nah, dari situ berproses. Kami manja itu bulan 4, suami kabur bulan 7, tepat 2 minggu sebelum 17-an. Tahun 2021. Nah, setelah itu, tahu kan kalau orang Batak kan nggak boleh langsung cerai, nggak boleh langsung pisah. Saya telepon itu dengan pihak suami saya yang kalau dibilang itu bahasa Bataknya itu bapak saya dari pihak mertua saya laki-laki. Saya telepon, saya bilang seperti ini. Akhirnya saya dipanggil, saya dijemput ke ladang, ke kebun. Saya ditanyai, ada masalah enggak? Gak ada masalah apa-apa. Kami berantem enggak berantem, saya bilang. Nah, tapi setelah itu di Dolok Sanggul, kampus saya di Dolok Sanggul. Nah, setelah itu baru berkumpul, ditanya, di mana anakmu, ditanya sama mertua. Saya nggak tahu di mana si bodoh itu, katanya gitu. Tapi setelah itu ada ambil kesimpulan, ambil kesikapan yang baik. Bagaimana? Karena saya tidak bisa bekerja waktu itu. Anak saya masih kecil, bayi saya masih berumur 4 bulan, anak saya yang pertama masih berumur 1 tahun kurang lebih di situ. Nah, setelah itu kami pulang ke kampung mama saya diantar. Tidak ada saya ceritakan apapun masalah saya waktu di Dolok Sanggul, tidak ada. Nah, setelah itu diceritakan sama yang antar saya bahwa Helamu kabur. Nah, dari situlah mama saya yang gendong. Mama saya udah berumur 70 tahun, teman-teman. Ya kalau waktu itu mama saya masih berumur 68, hari ini dia genap sudah ada 73, 74. Nah, jadi anak saya dari umur 4 bulan sampai dia berumur
1 tahun yang lalu bulan 10, berarti 4 tahunan lah ya, mama saya yang gendong. Saya tinggal memompa ASI, lalu saya pergi bekerja di ladang orang. Begitulah kehidupan saya setiap hari beberapa tahun, gitu. Tapi saya selalu berpikir seperti ini. Untuk apa saya selalu seperti ini? Gitu kan, untuk apa? Mama saya juga bilang, cobalah, ulangi sekali lagi. Gitu kan. Tapi bapak saya menolak. Bapak saya menolak, dia tidak mau. Tapi mama saya bilang, go ahead, ayo, sekali lagi, kasih kesempatan. Gitu kan. Bahkan teman-teman, dia pernah datang bulan 12 jemput saya dengan anak-anak, ya kan? Saya bilang, kamu kasih berkas saya dulu, kamu kasih berkas, saya mau ikut kamu. Tapi kalau berkas saya tidak ada, saya tidak mau. Karena KTP semuanya diambil teman-teman, semuanya KTP, KK, semuanya. Jadi saya nggak ada apa-apa, gitu kan. Makanya saya nggak bisa kerja apa-apa, cuman kerja ke ladang orang kan. Nah, setelah itu dia pulang dengan tangan kosong, dia tidak mau. Tapi 1 tahun lagi saya telepon dia, waktu dia datang ya teman-teman, itu mungkin gara-gara kepahitan yang ada dalam diri saya tidak mau. Bahkan menyalam pun saya tidak mau, bertatapan muka pun saya tidak mau. Saya tidak mau. Benar-benar dalam diri waktu itu udah gelap sekali, saya udah benci sekali dengan kamu, karena pada saat saya baru melahirkan, kamu tinggalkan saya dengan posisi rumah yang tidak ada, dengan tempat yang tidak layak untuk saya dengan anak-anak. Gitu kan. Akhirnya setelah itu dia pulang dengan tangan kosong. 1 tahun lagi saya telepon dia. Saya bilang dengan dia, kamu kirim ongkos saya dengan anak-anak, saya go ahead ke Bandung. Saya bilang, tapi bapak saya bilang apa? Di situ nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Nanti kalau kamu mati bagaimana? Di situ tidak ada keluarga kita. Saya bilang, Pak, kalau saya mau pergi, saya yakin Tuhan memberkati saya dimanapun saya berada. Akhirnya saya diberangkatkan, saya pergi. Puji Tuhan sampai detik ini hari, saya sehat. Saya bersyukur untuk itu karena Tuhan tetap memberkati saya. Gitu. Nah, setelah saya beberapa hari di sini, kemarin saya telepon dengan mertua saya, Inang berkas saya di mana? Gitu kan. Gak ada berkasmu di sini, katanya. Lalu kemarin waktu saya di kampung, saya minta, itu saya bawa polisi teman-teman. Bawa polisi untuk minta berkas saya. Karena anak saya mau sekolah. Saya harus berjuang bagaimana supaya anak saya sekolah. Gak ada. Raja adat sudah saya bawa, tetap gak ada. Mereka bilang bawa ke Bandung. Gitu. Nah setelah itu, saya mau bilang sama suami saya, berkas saya di mana? Katamu di Bandung. Sekarang kamu bilang di kampung. Setelah saya telepon orang Inang, orang Inang bilang di Bandung. Mana jelasnya? Anak-anak saya perlu mau sekolah. Kalau kamu mau hempas dari sini, kamu mau bebas, kamu terserah. Tapi kalau anak-anak saya harus perjuangkan, mereka harus sekolah. Makanya anak saya memang masih berumur bulan 6 nanti genap dia 6 tahun. Tapi saya sebagai seorang ibu merasa bahwa dia sudah terlambat untuk umur itu sekolah. Karena kenapa? Umur 5 tahun anak-anak udah harus bisa di tahun ini dia harus sekolah. Tapi tidak ada. Tapi saya bilang tepat pada waktunya. Tapi puji Tuhan hari ini berkasnya semua sudah lengkap. Bulan 1 nanti saya akan daftarkan dia sekolah. Nah, semalam itulah, ya kan? Beberapa hari kemarin yang sebulan 12 saya bilang, ayo gereja. Oke, nah sekali, 2 kali, 3 kali dia sudah gereja teman-teman. Puji Tuhan, kemarin saya bilang, saya cerita juga tuh dengan teman-teman kan. Puji Tuhan suami saya udah mau gereja. Saya bilang, tapi semalam saya bangunkan dia, ayo bergereja. Itulah bahasa yang langsung dia tancap dalam diri sampai saya renungkan di dalam diri saya sendiri sampai malam hari ini. Dia bilang gini, untuk apa tiap hari Minggu gereja kalau kamu tidak bisa berdamai dengan mama saya? Lalu saya tanya dengan dia, tujuan bergereja untuk apa? Kamu tahu nggak tujuan bergereja untuk apa? Saya bilang, tujuan bergereja itu adalah untuk bersekutu dengan teman-teman. Terlepas dari kamu mengampuni, terlepas dari kamu ada kepahitan di dalam diri kamu, tapi jangan lupa kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Itu melalui gereja. Gereja yang bisa, kalau di dalam gereja kamu tidak ada dosa yang ditutupi. Tuhan yang tahu hatimu, Tuhan yang menilai hatimu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya saya gereja, tapi di dalam gereja juga hati saya udah benar-benar, saya renungkan apakah benar-benar saya hafal firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan, saya hafal isi firman Tuhan, saya hafal Alkitab. Tetapi saya diberikan, kalau saya bilang ini tidak sepadan Tuhan, tidak sepadan. Suami saya yang keduniaan, keluarga saya sekitar saya keduniaan, tapi saya sendiri
Saya belajar tentang firman Tuhan, tetapi saya nggak bisa mencontoh, tidak bisa mencontohkan. Puji Tuhan saya contohkan. Bagaimana saya berusaha untuk tetap kemuliaan Tuhan itu ada pada keluarga saya, anak-anak tetap saya ajari untuk bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya memuji Tuhan, mengenalkan Tuhan itu, dan juga suami tiap hari dengar saya bernyanyi. Tiap hari dengar saya berdoa, tiap hari dengar saya dan melihat saya baca firman, selalu saya ajak, enggaklah. Tapi dia lebih memilih untuk main game, main skater. Saya bilang, sampai kapan kamu mau seperti ini? Kalau kamu tidak mau berubah, setidaknya jadilah contoh untuk anak-anakmu. Terlepas dari hatimu Tuhan yang melihat, tapi seenggaknya kamu gereja supaya anak-anakmu, supaya kamu bisa menjadi contoh untuk anak-anakmu. Saya bilang seperti itu. Itu tadi malam. Tapi tadi pagi dia bilang, kalau misalnya kamu mau kamu mau bicara tentang firman Tuhan, hentikan saja. Kalau tidak, kalau kamu nggak bisa berdamai dengan mama saya. Saya renungkan, lalu firman Tuhan mengatakan seperti hari tadi, batu sandungan. Lalu saya rimang-rimangi tadi, saya pikirkan apakah saya menjadi batu sandungan untuk ini? Karena mohon maaf ya teman-teman, saya bukan tidak mengampuni mertua saya. Selepaskan pengampunan, saya lepaskan berkat untuk dia. Tapi mohon maaf sekali, saya adalah orang yang cengeng. Kalian boleh melihat dari mimik wajah saya. Saya adalah orang yang benar-benar ibarat kaca yang sudah hancur, diperbaiki kembali itu udah nggak bisa. Saya tidak mau, saya lepaskan pengampunan. Tapi kalau untuk berkomunikasi saya mungkin sedikit mundur. Karena saya takut ketika mulut saya mengatakan sesuatu, karena saya sudah pendam itu selama beberapa tahun. Ketika balon meledak, saya takut ucapan saya itu menyakiti hatinya. Saya takut, itu yang saya takutkan. Karena saya nggak bisa mengontrol perkataan saya. Apa yang ada dalam hati saya, itu yang saya sampaikan. Itu yang saya takuti kepada orang ketika saya berbicara. Makanya saya bilang, apakah hal yang saya lakukan detik ini hari, saya selalu bicara tentang firman Tuhan, tapi itu menjadi batu sandungan bagi saya. Karena tepat pada firman Tuhan. Dan tadi Kolose itu lepas CD buat saya teman-teman. Itu firman Tuhan bagi saya waktu pendeta bilang. Karena firman Tuhan itu mengatakan, kerjakanlah pekerjaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu lepas surat CD untuk saya. Karena pendeta pernah bilang apa? Saya mendoakan ini, saya melihat kamu tulus kepada manusia, tapi kamu tidak tulus kepada Tuhan. Tapi saya berusaha detik ini hari bahwa saya harus bisa berkenan, bahwa puji-pujian yang saya nyanyikan kepada Tuhan itu berkenan bagi Tuhan. Makanya tadi waktu saya nyanyikan manis, kau dengar Tuhan, itu saya menangis. Cuma saya tidak mau tunjukkan. Tapi hari ini, detik ini hari, saya tidak bisa menahan emosi. Saya tidak bisa menahan air mata saya karena Paulina bawa firman dan bawa lagu yang benar-benar menancap dalam diri saya. Dan pertanyaan saya itu mungkin boleh ditanggapi dengan teman-teman. Apakah benar bahwa hal yang saya lakukan ini adalah salah atau benar? Karena saya pikir gini, yang melihat hati adalah Tuhan. Mohon maaf ya, yang melihat hati adalah Tuhan, bukan saya, bukan manusia. Yang mencatat hati saya sendiri, yang mencatat bagaimana saya adalah Tuhan, bukan manusia. Mereka hanya melihat saya dari luar, bukan dari dalam. Itu yang boleh saya sampaikan teman-teman. Terima kasih.